Bapak akan memberikan materi tentang gramatikal bahasa Arab, yaitu fi'il mudhari mansub, fi'il mudhari mansub. Oke, kita berawal dari pengertian fi'il mudhari dan ciri-cirinya. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pada suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja ya. Kata kerja berarti misalkan kalau dalam bahasa Indonesia menyapu, membaca, menulis. Kalau dalam bahasa Arabnya yaqra'u, yazhabu, pergi, yaqra'u, membaca, dan seterusnya. Akan tetapi waktunya menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Jadi waktunya sekarang sedang dikerjakan, nah itu maka dalam bahasa Arab itu menggunakan fi'il mudhari. Atau mungkin nanti akan dikerjakan, dan nanti tetap menggunakan fi'il mudhari. Lain halnya dengan jika pekerjaan itu sudah dilakukan atau sudah dikerjakan atau masa lampau, maka menggunakan fi'il madi. Ciri-ciri fi'il mudhari biasanya diawali dengan huruf anita, ya, atau yang biasa disebut dengan huruf mudhari. Jadi biasanya awal fi'il mudhari ini berawalan, ya. Contohnya misalkan azhabu, ya, saya pergi. Na, nun, ya, nazhabu, kamu pergi. Ya, yazhabu, dia pergi. Ta, tazhabu, kamu pergi. Ya, jadi zahaba, yazhabu, ya, yazhabu awalannya adalah ya. Nah, itu salah satu dari ciri fi'il mudhari. Selanjutnya, nah, kita lihat tabel berikut. Nah, tasrif fi'il mudhari, jadi perubahan satu kata kepada kata-kata yang lain dengan subjek yang berbeda-beda, ya. Ini dalam bahasa disebut tasrif, ya, perubahan dari satu kata ke kata-kata yang lain dengan subjek yang berbeda-beda. Ya, misalkan huwa, ya, subjeknya dia laki-laki dan dia perempuan, itu tunggal. Maka dalam fi'il mudhari'nya tadi misalkan Bapak berikan contoh, atau di sini ada contoh, huwa yazhabu, ya, dia laki-laki pergi. Hiya tazhabu, dia perempuan pergi. Anta tazhabu, kamu laki-laki pergi. Anti tazhabina, kamu perempuan pergi. Lihat, huwa, hiya, anta, anti. Tadi salah satu ciri dari fi'il mudhari yaitu berawalan ya dan ta, ya, salah satunya, ya. Yang selanjutnya ada huma, itu ada huma, mereka, dia berdua laki-laki dan dia berdua perempuan. Di sini contohnya huma yazhabani, atau kalau perempuan huma tazhabani. Antuma, ada kalian, kamu berdua laki-laki pergi, ada kamu berdua perempuan pergi, sama, tazhabani. Hum ini, ya, hum, mereka laki-laki pergi. Hunna, mereka perempuan pergi. Hum yazhabuna, nya diawali ya, yazhabuna. Hunna yazhabna, mereka perempuan pergi. Antum dan antuna, antum kalian laki-laki, antuna kalian perempuan. Antum tazhabuna, antuna tazhabun. Ana yazhabu, saya pergi, ini diawali oleh hamzah, ya. Nahnu, kami pergi, diawali oleh nun, ya. Salah satu di antara huruf mudhari atau huruf fi'il mudhari yaitu ada 4, yaitu ada a, nun, ya, dan ta. Ini sudah ada semua. Kemudian rumus fi'il mudhari ini bisa dilihat, ya. Di sini ini menggunakan ya, ini menggunakan ta, ini menggunakan a, dan menggunakan na. Misalkan yazhabu, tazhabu, tazhabina. Nah, berarti ada yang berakhirannya nun semua, ya. Ada yang berakhiran nun semua, dan yang berakhiran nun semua ini nanti kita akan bahas di dalam materi af'al khamsah, ya.
Nah, sedangkan selain akhirnya nun ini ada juga berakhiran domah. Ya, akhirnya harokat akhirnya domah. Domah, 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 domah. Ya, nanti kita akan bahas apakah fi'il mudhari itu harokat akhirnya bisa berubah yang tadinya domah menjadi fathah atau yang tadinya na bisa hilang atau bagaimana karena di sini sudah ada fathahnya atau mungkin di sini ada kasrohnya, nanti kita akan bahas ya. Yang jelas ini adalah bentuk dari tasrif fi'il mudhari ada 14 ya. Ada 14 dengan domir huwa humahum, ya humahuna, anta antum antum, anti antum antum anana. Dengan pola yang sudah ditentukan di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada huruf nasab dan fungsinya. Apa itu huruf nasab dan apa itu fungsinya? Nah, huruf nasab adalah huruf yang dapat merubah harokat akhir dari fi'il mudhari menjadi nasab atau bertanda fathah. Ya, maka tadi Papa berikan contoh rata-rata ada yang berakhiran nun, ya, ada yang akhirannya berharokat domah. Nah, dengan adanya huruf nasab ini, maka fi'il mudhari dapat dirubah harokat akhirnya yang tadinya harokat akhirnya domah menjadi nasab, gitu, atau bertanda fathah. Huruf nasab terdiri dari ini beberapa ya, hanya 3 dalam hal ini disebutkan, ada an, lan, li ya. Jadi kalau misalkan ada fi'il mudhari sebelumnya ada huruf an, lan, dan li, maka harokat akhirnya dirubah menjadi fathah ya. Kemudian an itu pada umumnya terletak di antara 2 kata kerja ya. An itu berarti 2 kata kerja, ada kata kerja pertama, kemudian an, kemudian kata kerja kedua. Kemudian lan artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Misalkan lan azhaba, saya tidak akan pergi, itu kan artinya menafikan sesuatu ya, meniadakan sesuatu, saya tidak akan pergi. Kemudian ada li, artinya adalah agar atau supaya, dan untuk menjelaskan suatu alasan. Bisa juga sebagai jawaban dari kata limadha, mengapa. Misalkan ana ajlisu li ata'allama ya, ana ajlisu li ata'allama, saya duduk untuk belajar ya. Kenapa saya duduk? Karena saya mau belajar gitu ya. Atau misalkan bisa jadi juga sebagai jawaban dari kata limadha tajlisu, kenapa kamu duduk? Nah, maka jawabannya ajlisu li ata'allam ya, saya duduk untuk belajar. Kemudian kita lanjut di contoh-contohnya. Nah, ini ada fi'il mudhari sebelum dimasuki huruf nasab. Misal ana azhabu ilal maktabah. Nah, ini fi'il mudharinya adalah kata azhabu ya. Azhabunya harokat akhirnya domah ya, artinya saya pergi ke perpustakaan. Ada juga ya jilisu Ahmad bisyahidil tilfaz, Ahmad duduk menonton TV ya, Ahmad duduk menonton TV ya. Jilisu ini fi'il mudhari diawali oleh ya, kemudian harokat akhirnya domah. Yusyahidu diawali oleh ya, harokat akhirnya domah. Maaf, ini artinya salah, artinya harusnya Ahmad duduk membaca menonton televisi. Kemudian yang Abdullah itu quratal qadam, yang Abdullah itu quratal qadam, pemain itu bermain sepak bola. Yang abu ini fi'il mudhari'nya ya, awalannya ya, diakhiri harokat domah. Oke, nah kita lihat perubahannya fi'il mudhari setelah dimasuki huruf nasab ya, bagaimana perubahannya. Nah, misalnya perubahannya gini, ana uridu an azhaba ilal maktabati, ana uridu an azhaba ilal maktabati. Karena an ini tadi secara fungsi dia berada di antara 2 kata kerja ya. Ini kata kerja pertama uridu, kata kedua adalah azhabu, kata kerja kedua azhabu. Uridu fi'il apa, fi'il mudhari juga sama, azhaba fi'il apa, fi'il mudhari juga sama. Cuman azhaba di sini karena sudah ada an sebelumnya, maka berubahlah harokatnya. Yang tadinya domah azhabu ini ya, yang tadinya domah berubah menjadi fathah ya. Jadi kalau an itu harus berada di antara 2 kata kerja. Artinya saya ingin pergi ke perpustakaan. Jadi uridu itu artinya saya ingin. Oke. Selanjutnya liya jilisu, liya
yajlisu, ini maaf ya, nggak ada linknya. Yajlisu Ahmad li syahidatil bas. Yajlisu Ahmad li syahidatil bas. Ahmad duduk untuk menonton televisi. Ya, tadinya yusyahidu, tapi karena sudah ada li yang masuk, maka dirubah harokatnya menjadi yusyahida. Yajlisunya tetap berharokat doma. Kenapa? Karena tidak ada huruf nasab sebelumnya, maka dia tetap berharokat. Artinya Ahmad duduk untuk menonton televisi. Mohon maaf ya, ini artinya salah. Kemudian lanjal adalah ibu korotal kodam. Ya, lanjal abad di sini yal abu. Ya, yal abu, lihat harokat akhirnya apa? Doma. Di sini harokat akhirnya fathah. Kenapa? Karena ada lan sebelumnya. Ya, lanjal adalah ibu korotal kodam. Apa artinya tadi lan? Tidak akan, ya, untuk menafikan sesuatu. Artinya pemain itu tidak akan bermain bola. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah perubahan fi'il mudhari ketika dia masuki amil nasab. Berharokat fathah di kasrat afal khamsah, ya. Tadi kan di contoh sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Tadi fi'il mudhari'nya berharokat doma, kemudian setelah masuknya huruf nasab atau ada amil nasabnya, maka berubah harokatnya menjadi fathah, kecuali atau selain afalul khamsah. Nah, afal khamsah itu apa? Nah, tadi kan di dalam tabel di awal itu sudah kita lihat ada tasrif fi'il mudhari yang tadi sudah kita bahas. Di situ kan ada beberapa kalimat yang huruf terakhirnya adalah nun. Ya, huruf terakhirnya adalah nun. Nah, yang huruf terakhirnya adalah nun itu sebagian disebut dengan af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah, ya. Nah, ini apa aja? Yal abani, tal abani, ya, yal abani, tal abani, yal abuna, tal abuna, tal abina. Nah, ini yang berharokat, yang huruf akhirnya adalah nun. Atau misalkan kita lihat wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, jika dia sudah dimasuki, ya, oleh amil nasab, ya, amil nasab, maka dia berubah menjadi lan yang aba. Artinya apa? Yang hilang apa di sini? Nunnya. Maka jika ada fi'il mudhari, ya, yang harokat akhirnya bukan dhammah, tapi huruf terakhirnya adalah nun yang termasuk dalam af'al khamsah, maka huruf sebelumnya, maka huruf terakhirnya yaitu nun tadi itu dibuang. Ya, jadi di sini asalnya yang abani jadi lan yal aba, tal abani menjadi lan tal aba, yal abuna menjadi lan yal abu, tal abuna menjadi lan tal abu, tal abina menjadi lan tal abi. Ya. Sementara jika misalkan yang tadi bukan af'al khamsah, ya, di sini kan huwa yal abu, anta tal abu, ana al abu, karena abunya harokat akhirnya apa? Dhammah semua. Nah, maka jika dia sudah dimasuki amil nasab, misalkan contoh di sini lan, ya, maka yang tadinya dhammah, harokat akhirnya dhammah semua, ini berubah menjadi fathah semua. Ya, jadi kalau misalkan dia sahihul akhir, artinya harokat akhirnya adalah dhammah, ya, harokat akhirnya di sini adalah dhammah, bukan nun, ya, bukan nun dari kata tersebut, maka berubah yang tadinya dhammah menjadi fathah. Kemudian af'al khamsah yaitu yang berakhiran nun, ya, maka dirubahlah, dibuanglah nun tersebut jika sudah masuk amil nasab dalam fi'il tersebut. Gitu. Baik, itu saja materi kaidah gramatikal bahasa Arab hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.